Pernahkah kamu duduk dalam hening, lalu merasakan seolah dunia ini bernafas bersamamu, angin berhembus dengan ritme yang sama seperti detak jantungmu, daun-daun bergoyang dalam pola yang tak acak, seakan seluruh alam sedang menyapamu, dengan bahasa yang tak memakai kata. Itulah getaran pertama kehidupan. Sebelum ada bentuk, sebelum ada nama. Yang ada hanyalah energi yang bergetar, halus, lembut, dan penuh kesadaran. Dalam falsafah Jawa, ini disebut Sangkan Paraning Dumadi, asal dan tujuan dari segala yang hidup, bahwa manusia tidak lahir dari kehampaan, melainkan dari gelombang energi ilahi yang turun melalui lapisan-lapisan alam, hingga menjadi diri yang kini sedang mendengarkan kisah ini. Dari energi itu muncul cahaya, dari cahaya lahirlah kehidupan, dan dari kehidupan muncullah kesadaran. Manusia bukan hanya tubuh yang berjalan, tapi pusat getaran yang saling berhubungan dengan semesta. Pikiranmu, perasaanmu, bahkan setiap nafas yang kamu hembuskan memiliki frekuensi yang bisa mengguncang kenyataan. Itulah sebabnya, dalam diam pun kamu mencipta. Dalam ajaran leluhur Jawa, getaran pertama itu hidup dalam diri manusia lewat sedulur papat kalima pancer, 4 saudara halus yang tak terlihat, namun menjaga keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan ruh. Kakang Kawah melambangkan kesadaran awal, benih niat, adi ari-ari, penjaga penghubung antara dunia lahir dan batin, getih, kekuatan hidup yang mengalir dalam darah, puser, pusat keseimbangan dan kendali energi, dan di tengah semuanya, berdiri pancer, sang aku sejati, sumber getaran murni tempat Tuhan bersemayam dalam diri. Jika kamu mau sejenak diam, tutup mata, dan rasakan nafasmu perlahan masuk, kau akan tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar oksigen yang mengalir. Ada energi kesadaran yang menembus seluruh tubuhmu, menghubungkanmu dengan seluruh kehidupan di muka bumi. Setiap hembusan adalah panggilan dari asalmu. Setiap tarikan adalah perjalananmu kembali pulang. Sangkan Paraning Dumadi bukanlah ajaran tua semata. Ia adalah peta energi kehidupan yang jika dipahami akan menuntunmu menemukan jati diri sejati. Manusia tidak diciptakan untuk sekadar hidup, tetapi untuk menyadari bahwa hidup ini bergetar bersama kesadaran Tuhan. Kamu bukan bagian kecil dari alam semesta. Kamu adalah alam semesta yang sedang sadar akan dirinya sendiri. Dan di sanalah awal dari segalanya dimulai. Saat kamu mulai menyadari getaran yang mengalir di dalam dirimu, kamu sedang mengetuk gerbang menuju keseimbangan, tempat energi, frekuensi, dan resonansi akan bersatu menjadi satu kesadaran yang utuh. Sangkan Paraning Dumadi bukan sekadar asal dan tujuan, tapi jalan pulang menuju diri sejati yang telah lama menunggumu. Tenangkan hatimu, kawan terbaikku, karena bab ini baru permulaan. Selanjutnya kita akan memasuki bab 2, sedulur papat. 4 energi kehidupan, dan di sanalah rahasia keseimbangan batin mulai terbuka satu persatu. Dalam setiap manusia, selalu ada sesuatu yang tidak terlihat, namun selalu menemani sejak kita pertama kali menatap dunia. Dalam falsafah Jawa, mereka disebut sedulur papat, 4 saudara halus, penjaga keseimbangan antara dunia lahir dan batin. Mereka bukan sekadar simbol, tetapi 4 arus energi yang membentuk kehidupan. Dan jika keempatnya tidak seimbang, maka hidup pun terasa berat, pikiran kacau, hati gelisah, dan arah menjadi kabur. Namun jika keempatnya selaras, hidup berubah menjadi seperti air yang mengalir tanpa hambatan, tenang, jernih, dan pasti menemukan lautnya. Kakang Kawah adalah yang pertama. Ia melambangkan kesadaran awal, getaran pertama saat kehidupan muncul dari rahim ibu. Dalam bahasa energi, Kawah adalah frekuensi pikiran, sumber dari semua niat dan arah hidup. Jika pikiranmu jernih, energi ini memancarkan getaran terang yang mengundang hal-hal baik mendekat. Namun bila pikiranmu kusut dan gelap, energi Kawah pun bergetar tak teratur, menarik kekacauan ke dalam hidupmu. Apa yang kau pikirkan dengan tekun akan datang dengan diam. Adi ari-ari datang berikutnya. Ia adalah penjaga penghubung, simbol dari tali yang menghubungkan manusia dengan sumber kehidupannya.
Dalam makna energi, ari-ari adalah getaran perlindungan dan keterikatan. Ia menjaga keseimbangan antara dunia luar dan dalam. Ketika kamu hidup dalam syukur, energi ari-ari bekerja lembut, menciptakan perlindungan halus di sekitarmu. Namun jika kamu sering lupa bersyukur, energi ini melemah, dan dunia luar menjadi terasa kasar, menekan, dan tidak bersahabat. Syukur adalah perisai yang tak terlihat, tapi paling kuat di dunia. Getih, saudara ketiga, adalah energi kehidupan yang paling kuat. Ia mengalir bersama darahmu, membawa semangat, keberanian, dan gairah untuk bertahan hidup. Namun, getih juga membawa energi emosi. Jika kamu marah, takut, atau cemas, ia akan bergetar dengan gelombang yang tak stabil, membuat tubuh cepat lelah, hati mudah panas, dan rezeki terasa menjauh. Tapi bila kamu belajar menenangkan getih dengan napas yang dalam, pikiran yang lembut, dan hati yang sadar, energi hidupmu akan menjadi kuat, namun damai. Seperti api kecil yang hangat, bukan yang membakar. Kekuatan sejati bukan pada amarah, tapi pada tenangnya keberanian. Pusar, saudara keempat, adalah pusat energi, tempat semua arus bertemu. Dalam tubuh, pusar adalah titik keseimbangan. Dan dalam batin, ia adalah pusat kendali kehidupan. Jika kamu hidup terburu-buru, energi pusar menjadi kacau, kehilangan porosnya. Tapi bila kamu hidup dengan kesadaran, dengan napas yang teratur dan pikiran yang hadir, energi ini berputar lembut, memancarkan ketenangan ke seluruh tubuhmu. Ketika pusatmu tenang, dunia pun terasa ikut diam. Dan di tengah keempat saudara itu, berdiri Pancer, kesadaran sejati. Sang Aku yang sejati. Ia bukan energi kelima, tapi sumber dari semua energi. Tanpa kesadaran ini, keempat saudara tadi hanyalah arus tanpa arah. Pancer adalah dirimu yang paling dalam, yang bisa diam dalam badai, yang bisa tersenyum di tengah kehilangan, dan yang selalu tahu kemana harus pulang. Sedulur papat bukanlah mitos untuk dihafal, melainkan peta batin untuk dikenali. Ketika keempat energi ini selaras dengan Pancer, manusia tidak lagi hidup dalam pertentangan, melainkan dalam irama kesatuan. Ketika batinmu tenang, empat saudaramu pun menari dalam harmoni. Dan di sanalah rahasia keseimbangan hidup disembunyikan. Bukan pada seberapa banyak kamu tahu, tapi seberapa dalam kamu bisa merasakan getaran dalam dirimu sendiri. Karena dari situlah, perjalananmu menuju manifestasi akan dimulai. Empat energi telah diperkenalkan. Dan pada bab selanjutnya, kita akan bertemu dengan Pancer, pusat dari seluruh getaran. Tempat di mana semua energi menemukan rumahnya. Kenali saudaramu yang halus dan kamu akan mengenali Tuhan yang diam di dalam dirimu. Pancer, pusat frekuensi kesadaran. Setelah empat energi halus, sedulur papat, berputar mengitari kehidupan, ada satu titik diam yang menjadi pusatnya, itulah Pancer, inti dari kesadaran, poros dari seluruh getaran kehidupan. Pancer bukanlah tubuhmu, bukan pula pikiranmu, ia adalah kesadaran murni yang menyaksikan segala sesuatu, tanpa menilai, tanpa bereaksi, hanya mengamati dengan cinta. Ketika seseorang belum mengenal Pancernya, ia hidup seperti daun terbawa angin, tergantung pada arah luar. Mudah senang, mudah sedih, mudah goyah. Namun saat seseorang mulai menyadari Pancernya, segala sesuatu yang dulu membuatnya gelisah, menjadi terasa ringan. Ia tidak lagi berlari dari dunia, tapi dunia datang menghampirinya dengan tenang. Ketika kamu diam di pusatmu, segala sesuatu akan berputar mengelilingimu dengan teratur. Pancer bukan sekadar aku, tetapi frekuensi dasar kesadaran yang menghubungkan manusia dengan seluruh energi alam semesta. Dalam bahasa fisika kuantum, Pancer bisa disebut sebagai gelombang kesadaran yang memancarkan resonansi ke seluruh realitas. Apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan yakini akan bergetar keluar dari pusatmu dan memantul kembali dalam bentuk peristiwa hidupmu. Hidup bukan terjadi padamu, tapi bergetar darimu. Orang Jawa dulu menyebutnya manunggaling kaula lan Gusti.
bersatunya kesadaran manusia dengan kesadaran ilahi. Inilah keadaan ketika pancar telah selaras dan 4 saudara halus menari dalam harmoni yang sama. Dalam keadaan itu, napas menjadi doa, pikiran menjadi cahaya, dan setiap langkah menjadi jalan pulang. Namun untuk sampai ke titik itu, seseorang harus menyucikan getarannya sendiri, bukan dengan memaksa dunia menjadi baik, melainkan dengan menata frekuensi dalam dirinya. Mulailah dari napas, karena napas adalah jembatan antara tubuh dan kesadaran. Ketika napasmu lembut dan sadar, energi kawah, ari-ari, getih, dan puser pun ikut menyesuaikan. Dan perlahan, pancar akan bersinar dari dalam dada, bukan dengan cahaya yang terlihat mata, tetapi dengan rasa damai yang tak bisa dijelaskan kata. Ketika kamu telah menemukan pusatmu, kamu akan mulai memahami rahasia terbesar dari segala penciptaan, bahwa dunia ini bukan sesuatu yang kamu kejar, melainkan sesuatu yang kamu panggil melalui getaranmu. Pancar yang selaras tak perlu berlari, karena seluruh semesta datang menghaturkan dirinya. Dan pada saat itu, kamu tidak lagi berusaha mengontrol kehidupan, karena kamu telah menjadi bagian dari arusnya. Segala sesuatu mengalir dari niat yang jernih, frekuensi yang bersih, dan kesadaran yang hadir. Inilah inti dari penyelarasan energi, getaran, frekuensi, dan resonansi. Semuanya berawal dari satu titik, pancar. Pada bab berikutnya, kita akan melangkah lebih dalam bagaimana energi pancar bisa digunakan untuk mewujudkan keinginan dengan kesadaran tanpa melawan hukum alam, melainkan menyelaraskan diri dengannya. Ketika dirimu diam, semesta berbicara. Ketika dirimu selaras, semesta menjawab. Setiap keinginan yang lahir dari hati manusia bukanlah sesuatu yang kebetulan. Ia adalah sinyal frekuensi, gelombang halus yang terpancar dari pusat kesadaranmu, dari pancar. Namun tidak semua keinginan dapat menembus realitas, karena banyak yang hanya bergetar di permukaan pikiran, belum menyatu dengan inti kesadaran. Dalam hukum energi, frekuensi yang seirama akan saling menarik. Inilah yang disebut resonansi. Bayangkan kamu berdiri di tepi danau yang tenang, lalu melempar batu kecil. Riak air itu menyebar, bertemu, dan saling berpantulan. Begitulah keinginan bekerja. Ia adalah riak energi yang memanggil riak lain yang seirama dengannya, hingga akhirnya bertemu dalam bentuk nyata. Namun, bila air danau itu keruh atau berombak, riakmu tidak akan terpantul jelas. Itulah sebabnya banyak orang berdoa dan berkeinginan, namun hasilnya tak pernah datang, karena danau dalam dirinya belum tenang. Ketenangan bukan berarti diam tanpa arah, melainkan kejernihan niat. Ketika kamu menginginkan sesuatu dari hati yang jernih, tanpa cemas, tanpa serakah, tanpa takut, frekuensimu menjadi kuat dan terfokus. Alam semesta mendengar frekuensi itu seperti mendengar lagu yang indah, dan segala yang seirama mulai berdatangan. Kesempatan, orang-orang, situasi, bahkan kebetulan yang aneh tapi tepat waktu. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang kamu undang. Disinilah peran sedulur papat kalima pancar kembali aktif. Ketika keempat energi itu seimbang, napasmu selaras, emosimu tenang, pikiranmu bersih, dan tubuhmu terhubung dengan bumi, maka pancar akan memancarkan frekuensi yang sempurna. Itulah getaran keinginan sejati, bukan dari ego, tapi dari kesadaran. Dan setiap keinginan yang lahir dari kesadaran adalah keinginan yang pasti mendapat restu dari semesta. Dalam bahasa fisika kuantum, fenomena ini bisa dijelaskan melalui quantum entanglement, keterhubungan antara dua partikel meski terpisah jarak dan waktu. Begitu pula dengan niat manusia. Ketika frekuensi kesadaranmu sinkron dengan getaran semesta, realitas di luar dirimu pun ikut menyesuaikan. Yang di dalam dan yang di luar hanyalah cermin dari getaran yang sama. Namun hati-hati kawanku, resonansi bekerja dua arah. Jika pikiranmu dipenuhi rasa takut, maka frekuensimu juga mengundang hal-hal yang membuatmu takut. Jika hatimu gelisah, semesta menjawab dengan keadaan yang mengguncangmu, agar kamu belajar kembali menemukan pusatmu. Itulah mengapa dalam ajaran leluhur Jawa, segala sesuatu dimulai dari ngerasa kakek.
Merasakan dengan hati, bukan hanya berpikir, karena hati adalah alat ukur frekuensi paling halus yang kita miliki. Maka, jika kamu ingin sesuatu hadir dalam hidupmu, bukan kejar dulu bentuknya, tapi selaraskan dulu getaranmu. Tenangkan dirimu, bersihkan hatimu, biarkan frekuensi murni memancar dari pancarmu. Dan pada saat itu, kamu tak perlu lagi mengejar apapun, karena semesta yang akan datang menghampirimu dengan lembut, pasti, dan penuh tanda-tanda keajaiban. Ketika dirimu selaras, pintu realitas terbuka. Saat hatimu jernih, keinginanmu menjadi doa yang didengar alam. Di bab berikutnya, kita akan menembus lapisan terdalam dari rahasia ini. Bagaimana energi, getaran, frekuensi, dan resonansi dodaf bekerja bersama dalam tubuh manusia, dan bagaimana manusia bisa menjadi antena kesadaran semesta itu sendiri. Manusia sebagai antena alam semesta. Bayangkan sejenak, kawanku, bahwa tubuhmu bukan hanya daging dan tulang, tetapi alat penerima dan pemancar energi. Seperti antena yang menangkap gelombang radio, tubuhmu menangkap dan memancarkan getaran dari semesta melalui napas, pikiran, emosi, dan niat. Dan ketika 4 energi halus sedulur papat bersatu dengan pancar, manusia berubah menjadi makhluk resonansi penuh kesadaran. Ia tidak lagi sekadar hidup di dunia, tapi bergetar bersama dunia. Setiap kali kamu bernapas, kamu sebenarnya sedang menarik energi kosmik. Oksigen hanyalah bentuk kasarnya, tapi yang halus adalah prana, daya hidup, energi yang sama yang menggerakkan bintang dan daun. Ketika napasmu sadar, energi ini terdistribusi dengan sempurna ke seluruh tubuhmu, membangunkan sel, menenangkan pikiran, dan menyeimbangkan resonansi antara tubuh dan semesta. Bernapaslah dengan kesadaran, maka alam pun akan bernapas bersamamu. Tubuhmu adalah antena, dan pikiranmu adalah pemancar frekuensinya. Apa yang kamu pikirkan menjadi sinyal yang dikirim ke ruang semesta. Jika sinyalmu lemah, penuh keraguan dan rasa takut, maka gelombangmu terpecah, tak mampu menembus kabut realitas. Tapi jika sinyalmu kuat, jernih, dan penuh keyakinan, maka semesta pun menjawab dengan frekuensi yang sama. Dalam bahasa kuantum, ini disebut koherensi medan energi. Dalam bahasa leluhur Jawa, ini disebut rasa manunggal. Ketika pikiran, tubuh, dan jiwa menyatu dalam satu getaran tunggal. Kawanku, ketika kamu menyadari bahwa tubuhmu adalah antena, kamu mulai berhenti memaksa dunia di luar. Sebaliknya, kamu menyetel dalam dirimu sendiri. Kamu menata napas, menjernihkan pikiran, menenangkan hati, dan merasakan energi bumi mengalir lewat telapak kaki. Itulah cara menyetel frekuensi manusia agar selaras dengan alam. Kita bukan bagian terpisah dari alam. Kita adalah suara dalam lagu yang sama. Bayangkan semesta ini seperti orkestra besar. Setiap bintang, pohon, air, angin, dan manusia memainkan nada masing-masing. Ketika kamu tak selaras, nada itu sumbang. Namun begitu kamu menemukan keseimbangan, getaranmu menjadi harmoni yang indah dan seluruh semesta ikut menyesuaikan. Disitulah keajaiban muncul. Intuisi menjadi tajam, jalan hidup terasa ringan, dan keinginanmu mulai kebetulan terwujud satu persatu. Padahal tidak ada kebetulan, hanya resonansi yang berhasil menggetarkan realitas. Kawanku, dalam setiap diri manusia tersimpan kekuatan yang sama dengan yang membentuk galaksi. Namun kekuatan itu baru aktif ketika manusia berhenti mencari keluar dan mulai mendengar ke dalam. Ketika napas menjadi doa, pikiran menjadi frekuensi, dan hati menjadi ruang sunyi tempat energi Tuhan bergetar, maka manusia benar-benar menjadi antena alam semesta. Jadilah tenang seperti air, karena di sanalah bintang-bintang paling jelas memantul. Pada bab berikutnya, kita akan membahas cara menyelaraskan antena kesadaran ini secara praktis. Bagaimana napas, kata, dan tindakan sehari-hari bisa menjadi alat untuk mengatur frekuensi energi, hingga keinginan, keberlimpahan, dan kedamaian datang tanpa paksaan. Menyetel getaran diri, jalan menuju keajaiban. Kawanku, setelah kita memahami bahwa tubuh ini adalah antena semesta,
maka langkah berikutnya adalah menyetelnya. Karena seperti alat musik, frekuensi dalam diri juga harus disesuaikan agar bunyinya selaras dengan lagu kehidupan. Langkah pertama, kesadaran napas. Napas adalah kunci masuk menuju dunia energi. Ketika kamu menarik napas dalam-dalam, bayangkan kamu sedang menarik cahaya dari langit, masuk melalui ubun-ubun, turun ke dada, dan menyebar ke seluruh tubuhmu. Saat menghembuskan napas, bayangkan kamu melepaskan debu, ketakutan, dan energi berat yang tak lagi kamu butuhkan. Lakukan perlahan, tanpa memaksa, karena setiap tarikan napas yang sadar adalah langkah kecil menuju kesadaran besar. Siapa yang menguasai napasnya, menguasai dunianya. Langkah kedua, menata kata. Setiap kata yang kamu ucapkan adalah getaran yang keluar dari pusat energi pancer. Kata yang lahir dari amarah akan melahirkan gelombang kekacauan, sementara kata yang lahir dari cinta akan menumbuhkan kehidupan. Bicaralah dengan lembut, bahkan pada dirimu sendiri. Ucapkan kalimat yang menguatkan, bukan menjatuhkan, karena semesta mendengar segalanya, dan ia menanggapimu dengan getaran yang sama seperti yang kamu keluarkan. Kata adalah doa yang bergetar di ruang semesta. Langkah ketiga, menata pikiran. Pikiranmu seperti layar bioskop tempat semesta memproyeksikan kenyataan. Jika layar itu kotor oleh keraguan dan rasa takut, maka gambar yang muncul akan buram. Namun bila layar itu jernih, dipenuhi keyakinan, rasa syukur, dan kesadaran, maka film kehidupan yang muncul akan indah dan penuh. Mana? Latihlah dirimu untuk berpikir lembut. Bukan menolak pikiran buruk, tapi menyapanya dengan sadar. Seperti melihat awan yang melintas tanpa harus kau usir. Karena dalam ketenangan pikiran, frekuensi pancer menjadi stabil. Langkah keempat, menata tindakan. Energi bukan hanya soal pikiran dan doa, tapi juga gerak nyata. Ketika kamu bertindak dengan niat yang selaras, setiap langkahmu menjadi pemancar getaran. Jalani apapun dengan cinta, meski kecil, menanam bunga, memberi senyum, menolong tanpa pamrih, semuanya menguatkan medan energimu. Dan medan itu, kawanku, adalah magnet kehidupan yang sesungguhnya. Semesta tidak menilai besar atau kecilnya tindakanmu, tapi seberapa tulus frekuensinya. Langkah terakhir, pasrah dengan sadar. Pasrah bukan berarti menyerah, tetapi melepaskan keinginan yang penuh tekanan dan mempercayakan hasilnya pada hukum getaran semesta. Kamu sudah menanam, sudah menyiram, maka biarkan bunga tumbuh sesuai waktunya. Karena semua yang selaras datang tanpa tergesa. Yang kamu lepaskan dengan cinta akan kembali dalam bentuk yang lebih indah. Dan disinilah keajaiban mulai terasa. Ketika napasmu tenang, pikiranmu jernih, kata-katamu lembut, tindakanmu tulus, maka frekuensi hidupmu naik perlahan. Kamu mulai merasakan dunia menanggapi getaranmu dengan kebetulan yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Itulah momen ketika kamu sadar bahwa keajaiban bukan datang dari luar, tapi dari keseimbangan getaran di dalam. Ketika getaranmu selaras, dunia menjadi pantulan cintamu. Dan di bab berikutnya, kawanku, kita akan masuk ke tahap terakhir. Bagaimana menyatukan seluruh energi ini menjadi kesadaran tertinggi. Pertemuan antara ilmu Jawa kuno dan prinsip fisika kuantum modern. Tempat manusia benar-benar memahami dirinya sebagai pencipta realitas yang sadar. Kawanku, disinilah perjalanan kita sampai pada inti terdalamnya. Setelah energi, getaran, frekuensi, dan resonansi kamu selaraskan, maka tibalah saatnya untuk membuka pintu kesadaran semesta. Karena sejatinya, seluruh latihan itu, napas, kata, pikiran, dan tindakan, bukan sekadar untuk menciptakan kenyataan luar, tetapi untuk menemukan sesuatu yang jauh lebih agung. Siapa dirimu sebenarnya? Kamu bukan sekadar tubuh yang bernapas. Kamu adalah kesadaran yang menggerakkan napas itu. Kamu bukan pikiran yang datang dan pergi. Kamu adalah ruang sunyi yang menyaksikan pikiran itu lewat. Dan ketika kamu mengenal dirimu bukan dari kata orang,
bukan dari identitas dunia, melainkan dari getaran hidup itu sendiri, maka kamu telah menyentuh pancer ilahi, titik pusat di mana manusia dan semesta menjadi satu. Kau bukan setetes air di dalam samudra, kau adalah samudra dalam setetes air. Di titik inilah ilmu Jawa dan fisika kuantum bersalaman. Keduanya mengajarkan hal yang sama, hanya dengan bahasa yang berbeda. Leluhur Jawa menyebutnya manunggaling kawula lan Gusti, penyatuan kesadaran hamba dan sang sumber. Sementara fisika kuantum menyebutnya quantum field of consciousness, lapangan energi universal tempat segala sesuatu bergetar dalam satu kesadaran. Keduanya berkata, semua yang ada di luar hanyalah pantulan dari dalam, dan jika dirimu tenang, semesta pun ikut diam mendengarkanmu. Kawanku, di tahap ini, manifestasi bukan lagi tujuan, tetapi efek alami dari keselarasan. Kamu tidak lagi mengejar kekayaan, karena frekuensi kelimpahan sudah mengalir dalam dirimu. Kamu tidak lagi mencari cinta, karena hatimu sendiri sudah menjadi sumber cinta itu. Semesta merespon bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu menjadi. Kita tidak menarik apa yang kita inginkan, tapi kita menarik apa yang kita pancarkan. Dan ketika manusia hidup di kesadaran ini, ia menjadi penyaksi dan pencipta sekaligus. Ia sadar bahwa setiap hal, suka, duka, terang, gelap, adalah getaran yang membentuk harmoni kehidupan. Tidak ada lagi yang ditolak, karena semuanya adalah bagian dari tarian semesta. Ia mulai hidup dalam keadaan pasrah yang sadar, bukan menyerah, tapi menyatu. Kawanku, inilah tahap di mana rasa, logika, dan energi bersatu, di mana hati menjadi kompas, dan intuisi menjadi bahasa komunikasi dengan semesta. Disinilah doa bukan lagi sekadar kata, tetapi getaran cinta yang memancar tanpa suara. Dan setiap langkah, setiap senyum, setiap detik, hidupmu menjadi doa yang berjalan. Yang sadar akan dirinya, sadar akan seluruh jagat raya. Inilah pencerahan sejati, bukan tentang meninggalkan dunia, tetapi melihat dunia dengan mata kesadaran, melihat bahwa semua hal, dari daun yang jatuh hingga bintang yang lahir, terjadi dalam satu tarikan napas Tuhan yang sama. Dan kamu, kawanku, adalah bagian dari tarikan napas itu. Kini kamu tahu bahwa menyelaraskan energi, getaran, frekuensi, dan resonansi bukan hanya cara untuk mendapatkan apa yang kamu mau, tetapi jalan pulang untuk menemukan siapa kamu sebenarnya. Ciptaan yang memiliki kekuatan untuk mencipta kembali. Dan dengan itu, perjalanan ini belum berakhir, karena kesadaran sejati bukan tujuan, melainkan cara baru untuk berjalan di dunia, dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan energi yang terus bergetar dalam harmoni dengan alam. Terima kasih telah menonton hingga akhir video ini. Semoga getaran dan energi yang kamu rasakan hari ini membawa kedamaian dan kesadaran baru dalam dirimu. Jika hatimu bergetar dalam resonansi yang sama, jangan lupa tekan like dan subscribe, agar kita tetap terhubung di frekuensi yang satu, dan bertemu kembali di perjalanan energi berikutnya.